Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang petani warga desa Terjun Gajah, Jambi tewas dimangsa ular piton. Korban dimangsa ular saat sedang menyadap getah pohon karet di kebun. Positifnya pas tenggoknya, pas bulunya. Jaga orang banyak. Ayo jaga orang. Warga desa Terjun Gajah, Jambi berusaha menangkap seekor ular piton di sekitar area kebun karet. Ular sepanjang 6 meter ini diduga telah memangsa seorang warga bernama Zahra yang sempat hilang. Setelah berhasil dilumpuhkan, warga pun langsung menyayat bagian perut ular dan berusaha mengeluarkan jasad korban. Korban ditemukan setelah keluarga dan warga melakukan pencarian selama 16 jam. Sebelumnya, korban Zahra pergi menyadap karet sekitar pukul 7 pagi hari Senin dan hingga sore tidak kunjung pulang ke rumah. Saya mau melangkah, udah hampir terpijak. Wih, ada ular, Pak. Ada ular gitu, astagfirullahaladzim, ada ular. Jadi saya itu bingung, masih nggak teriak, Pak. Jadi saya lihat dulu. Ini ular apa kayu? Tengok ular. Saya lihat kepalanya sudah ada, Pak, di situ. Ini panjang sekitar 1 depa kurang lebih. Jadi saya melihat gitu, langsung di hati ini berdetak, ini orang ini dalamnya. Ini orang nih, pasti ini dalamnya. Suami korban sangat sedih dan terpukul atas kepergian korban. Sementara, jenazah korban sudah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Proses hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan artis Nikita Mirzani memasuki babak baru. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemarin malam Nikita Mirzani langsung ditahan di rumah tahanan Serang hingga 20 hari ke depan. Artis Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Serang. Nikita ditahan setelah berkas kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya dinyatakan lengkap. Kejaksaan menahan Nikita Mirzani karena ancaman hukuman di atas 5 tahun dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Nikita ditahan di rumah tahanan Serang selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Sampai saat ini kami belum menerima penahanan. Kembali ke tanah air pemirsa, perkembangan berbagai macam usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus mendapat dukungan dari pemerintah Batubara Sumatera Utara. Sejumlah fasilitas disediakan bagi para pengrajin sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Perkembangan berbagai macam usaha mikro kecil menengah di Batubara, Sumatera Utara terus mendapat dukungan dari Dinas UMKM dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Dukungan oleh Pemkab Batubara kepada pelaku UMKM ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketua TPPKK Batubara, Maya Indriasari Zahir mengatakan, dukungan yang diberikan diantaranya menyiapkan rumah kemasan bagi pelaku UMKM kuliner. Sementara bagi pengrajin batik dan kain tenun songket, pihaknya juga menyediakan tempat dan alat tenun. Bahkan kini jumlah pengrajin batik dan kain tenun yang umumnya para ibu rumah tangga semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk batik, cap dan tulis itu ada di Lavador di perkebunan Tanjung Kasau, Ekoprin ada di Indrapura dan di Desa Binjai Baru, Ekoprin ada di Pejumputan ada di Desa Binjai Baru, Kecamatan Datu. Berbagai produk dari Batubara kini juga banyak dikenalkan ke berbagai daerah di tanah air hingga ke luar negeri. Diharapkan dengan sejumlah fasilitas yang telah diberikan dapat meningkatkan berbagai produksi para pelaku UMKM di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Kehadiran mobil listrik sebagai kendaraan resmi G20 Summit menjadi bagian penting dalam rangka mendukung komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia menuju Net Zero Emission Roadmap 2021-2026. 393 unit mobil listrik dihadirkan untuk memperlancar mobilitas penyelenggaraan G20 di Bali. Serah terima kendaraan resmi G20 Summit kepada Kementerian Sekretariat Negara dari Hyundai Motor Indonesia digelar di Tenis Indoor Senayan Selasa siang. Hyundai menyerahkan 393 unit mobil listrik yang terdiri dari tipe Genesis Electrified G80 dan Ioniq 5 sebagai kendaraan bagi para delegasi G20.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik Headquarters Yoon Tak Lee kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Usai serah terima, Mensesnek langsung melakukan uji coba test drive mobil Hyundai Genesis Electrified G80 Special Edition yang dibuat khusus 44 unit untuk penyelenggaraan G20 di Bali. Selain menyediakan mobil listrik sebagai kendaraan resmi G20 Summit, Hyundai telah mengadakan G20 Driver Training pada September lalu kepada personil TNI dan Pas Pampres. Kita sebagai official kendaraan untuk G20, di mana hari ini kita ada mengadakan acara untuk handover kepada Sekretaris Negara, Kementerian Sekretaris Negara, Mensesnek, ya kan, untuk penyerahan mobil yang akan digunakan untuk acara G20 di Bali. Ya, jadi hari ini kita menyerahkan itu, dan setelah ini kita akan persiapan semua untuk acara di Bali tepatnya mulai hari ini. Bagi kami, bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita memang sedang memperkuat industri otomotif, membangun ekosistem pembangunan manufaktur untuk mobil listrik, ya. Dan ini juga tentu saja bagi Korea adalah juga penting, ya, teknologi Korea kemudian digunakan di acara tertinggi di G20. Kerjasama antara Hyundai dan pemerintah Indonesia ini sejalan dengan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia untuk Net Zero Emission Roadmap 2021-2026 yang mendorong pengembangan kendaraan listrik dengan target penghentian penjualan sepeda motor konvensional pada 2040 dan mobil konvensional pada 2050. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan.